dari kalbu, tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, kita Intro dulu. Kamu sedang ada di Kawan Koi. Kemenak bincang santai bersama dan Kawan. Kak Oi. Ayo, udah lama banget Oi ya. Gak ketemu lu. Aku mau heboh dulu. Iya. Sambil syukuran ya. Syukur apaan sih? Karena terharu banget sahabat religi, Iya. hari ini aku berdampingan dengan host internasional. Iya. Gila. Bayar mahal dong. Wah, naik ngeri ya, lah. naik ya. Rating naik, oke. Lu kangen gue gak sih Oi? Oh, bestie, kangen banget. Kita gosip-gosipan setelah ini ya. Setelah Oke. hari ini, karena di hari kita bakal gosip. Oh, nggak gosip, cerita tentang Cerita banyak banget dong. kelebihan dan bertepatan juga sama 17 Agustus ya. Betul banget. Jadi kita akan ngulik-ngulik nih, Ya. true story dan behind the story-nya nih. Betul. Karena memang ceritanya sahabat religi ada banyak orang yang mungkin punya persepsi tentang bagaimana menjadi seorang pahlawan, bagaimana mengisi kemerdekaan. Betul Ini banget. adalah versi kita hari ini ya. Versi kita dan versi zaman sekarang. Lucu banget yang pasti. Hari ini kita bakal menghadirkan seperti biasa tamu-tamu inspiratif yang Yes. sudah ada di hadapan kita berdua dengan seragam luar biasa ini. Seragam apa? Ada merah putihnya, ngeri ada merah banget. putihnya. Ada dua, Indonesia. ada Mbak Ami dan juga Dokter S. Halo, assalamualaikum. Selamat datang. Assalamualaikum Mbak Ami. Sehat ya Dokter Lex ya. Alhamdulillah. Ada Dokter Lex Manaari dari petugas PPIH Arab Saudi tahun 2023 di bidang layanan PKP 3JH. Beneran dokter ya? Dan juga ada Ami Lydia Belan Rosa. Wah, jeng. Kita grogi kalau sama Mbak Ami. Iya, ngeri banget soalnya nih, Karena senior. Mbak Ami selain Karena jurnalis. lansia, bukan ya? Oh, karena lansia. Selain Mbak Ami ini adalah selain jurnalis yang lumayan handal. Iya. Dan beliau adalah salah satu eksekutif produser di Metro TV Mbak Ami ya. Ngeri Ya ampun, harus hormat dulu nih sama Mbak. Hormat sama yang Hormat sama senior. sama- Oh iya, sama hormat presiden. sama Pak ini, Pak tentara nih. Iya, karena dokternya juga sebagai TNI ya. Betul. Betul, Betul di sekali. RSPAD ya dokter. RSPAD. Ngeri banget. Ngeri banget ya. Hari ini sehat ya dua-duanya ya. Alhamdulillah sehat. Gimana vibes-nya setelah pulang dari Tanah Suci? Astaga. Kayak berasa dikelilingi malaikat nggak sih? Dokter dulu boleh? Iya, baru seminggu Iya. setelah kepulangan. Ini kok saya masih kangen di sana. Oh, Luar pengen biasa. balik lagi ya? lagi, Oh, iya. Lagi ya, luar subhanallah. biasa. Balik lagi di sana, Dan iya. itu dirasakan banyak orang ya. Betul. Kan kangennya sama keluarga. Udah ketemu Betul. keluarga jadi pengen balik lagi ke sana. Total berapa hari, Dok, di sana? Kita di sana, tim saya PKP 3JH ini 61 hari 61 hari Iya. tepatnya di di daerah Mekah. Oh, di di Mekah. Seksus Haram Mekah. Oke, Luar oke, biasa. oke. Kalau Mbak Ami? Kalau Mbak Ami? Saya 50 hari. 50 hari. Udah 3 minggu ya di Indonesia. Seperti saya pernah bilang sama Mas Wawan dan teman-teman. Kami sama-sama media center. Oke. Mas Dia Wawan lansia? adalah Versi lansia. saya menyebut teman-teman saya MCH di Mekah itu adalah keluarga baru saya. Ngeri. Jadi sampai saat ini Luar saya biasa. masih berkomunikasi dengan mereka, masih Iya. sayang sama Oh, mereka. Jadi keren. belum bisa move on kayaknya ya. Iya, benar-benar. Dan baju ini akhirnya membuat Iya. kangen itu menjadi lebih Jadi berasa hari ya. ini pakai baju ini Betul. lagi setelah 3 minggu gak pakai dan masih tetap bangga sih, Mbak. Oke. Karena selama di sana setiap hari pasti menggunakan Nggak kostum boleh ini. nggak pakai ini kalau Iya. keluar. Cuman di kamar aja kita nggak pakai. Betul. Karena ini label banget ya. Yes. Iya. Dan pasti bangga banget yang pasti ya. Sangat bangga sekali. Karena ada Indonesianya. Luar Gila. biasa. Keren Merah banget. putihnya ya. Iya ya, di sini dan juga di sini. Dan itu gerasa beda banget emang Iya. vibes-nya ketika harus membawa nama Indonesia Betul. gitu ya ke sana. Dengan juga kita banyak berdampingan dengan petugas dari negara lain ya Mbak Ami ya. Dan luar biasanya adalah petugas Indonesia salah satu yang menjadi idola. Iya. Benar. Tapi aku penisirin. Penisirin Aku kenapa? ya. Backgroundnya dulu nih. Sebelum kita lebih jauh lagi, ngulik-ngulik nanti apa aja sih yang dilakukan di, saya nggak tahu disebutnya apa? Tanah Suci. Tanah Suci. Oke. Sebelum kita ngulik-ngulik lebih jauh di Tanah Suci, backgroundnya Dokter Lex sendiri apa sih dan juga Mbak Ami? Hmm. Dr. Lex. Oke. Jadi saya kebenaran dokter. Oh, kebenaran Dokter. dokter. Kemudian saya mendaftar Yang jadi nyabi tentara. sebagai itu nggak ya? Oh, enggak. Kemudian dokter, kemudian juga bertugas sebagai
tentara juga. Saya berdinas sekarang saat ini di Rumah Sakit RSPAD Angkatan Darat. Dekat kita ya? Iya, Tetanggaan. tadi jangan gitu. Baru berdinas sekitar 5 tahun. Sebelumnya saya berdinas di Manado tempatnya. Ya ampun, mana jangan sampai cinta ya. Oke. Jauh dok. Ada susah itu. Udah nggak usah dilanjutin. Iya. Oke. Ya, saya berdinas di RSPAD baru sekitar 5 tahun. Kemudian alhamdulillah kemarin dapat tugas sebagai petugas haji. Itu nggak disangka-sangka ya. Nggak disangka-sangka lah tiba-tiba jadi petugas haji gitu. Ya, karir saya di militer baru sekitar 17 tahun mungkin ya. Baru sekitar ya. seumuran aku loh, 17. Baru 17 tahun. Percaya nggak sih? Ya udah dong, percaya aja ya. Oke. Ya, baru 17 tahun. Kalau jadi dokternya ya 18 tahun ya, beda 1 tahun. Oh, beda 1 tahun. 1 tahun. Oke. Ya, mungkin itulah profil singkat saya. Dan sekarang spesialis juga dok ya? Ya, alhamdulillah sudah spesialis, sudah subspesialis juga. Oh, Masya Allah. Ya karena saya di RSPAD juga banyak kesempatan juga. Terima kasih RSPAD nih. Keren. Dari endorse ya kita RSPAD ya. boleh masuk RSPAD. Bapak itu presidenan loh. Iya. Blocking RSPAD. Bedanya apa dok? Spesialis dan subspesialis itu apa? Spesialis itu memang ada tingkatan dari dokter umum ada spesialis. Oke. Nah dari spesialis itu kita Lebih ada spesifik subspesialis lagi, lebih spesifik lagi. Oh. Jadi ada radiologi itu ada 7 spesialis. Nah salah satunya adalah muskuloskeletal. Nah, itu bidang saya. Nggak kaleng-kaleng ya, Oke, walaupun oke, saya nggak oke. paham sih dok. Itu. Ya ada 7 salah satu di situ. Kalau tahu Dr. Terawan, nah itu beliau salah satu subspesialis tapi radiologi intervensi berbeda. Oh gitu. Tapi sama. Ini muridnya dokter Terawan. Ya, beliau, Partnernya. Partner. beliau bos saya. Oh, gadit. Oke, kalau Mbak Ami. Oke. Saya jurnalis. Jurnalis. Saat ini saya menjabat tadi seperti dibilang produser eksekutif di Metro TV. Tugasnya itu memangku beberapa program. Kadang juga memegang program spesial di Metro. Kerja jadi jurnalis sudah 23 tahun. Belum lahir lah. Oh iya. Baru 17. Tadi 17 tadi ya. Konsisten ya. Oke. Jadi mengawali karir sebagai researcher dan reporter di Trans TV. Sebenarnya saya udah lama banget nggak liputan karena saya sudah lansia seperti yang bilang. Jadi Terima kasih saya udah penjelasannya, banyak Mbak di Ami. belakang layar. Oke. Beberapa bulan sebelum saya pergi haji, saya sempat bilang sama teman-teman, gue kangen lapangan nih. Ternyata itu didengarkan sama Allah dan Iya, saya dikasih oke. kesempatan 50 hari di lapangan non-stop ya, nggak libur ya masalahnya. Iya, bener. Dan sangat menyenangkan. Itu aja sih background saya, reporter Trans TV, Metro TV, dan sekarang jadi MCH Kementerian Agama juga. Wow, Ngeri banget. keren. Keren banget ya. Ya Merinding ampun. ya? Merinding Karena loh aku emang beneran. sebenarnya sekali lagi apapun yang dilakukan teman-teman ini, Mbak Ami, Iya. Dokter Lex itu kayak mungkin pengabdian sekian lama, akhirnya Tuhan memberi jalan. Ini Betul. gift buat lo nih Betul. untuk berangkat ke Tanah Suci, hasil kerja mungkin mengabdi ke Iya. pasien, memberikan informasi ke masyarakat juga, Mbak Ami ya. Yap. Dan ini adalah giftnya. Betul Keren ya. banget. Iya, jadi kalau kita bicara terkait kemerdekaan gitu ya, mengisi kemerdekaan karena ngerelate nih ya dengan 17 Agustus. Saya percaya banget segala sesuatu yang terjadi di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Yes. Begitupun juga dengan pahlawan-pahlawan kita zaman dahulu gitu ya. Betul. Dan inilah salah satu bukti pahlawan-pahlawan di zaman sekarang. Jadi bukan berarti ini, terkadang masyarakat mikirnya gini, oh cuman wartawan, oh Oke. cuman dokter gitu Iya. ya. Tapi di balik itu semua, gila men, ada perjuangannya mereka untuk Bener. bisa sampai di titik ini, betul nggak sih? Bener. Mbak Ami udah pernah kalau berbicara tentang perjuangan sebagai jurnalis, pernah liputan apa mungkin yang berasa spesial banget, Mbak Ami, yang mungkin ini jurnalis banget dan ini adalah yang mungkin bermanfaat banget buat masyarakat gitu misalnya. Mungkin sebelum menjawab langsung ke sana ya. Jadi saya kenapa sampai saat ini mencintai profesi saya sebagai jurnalis? Karena buat saya kebetulan waktu kuliah itu aktivis masjid, Mas. Jadi saya selalu percaya dari dulu bahwa ketika kita mensiarkan sesuatu yang baik dan membuat orang menjadi lebih baik, itu tuh udah syiar. Dan buat saya, kerja saya sebagai jurnalis, ketika saya menyampaikan informasi yang baik dan orang tergerak untuk berbuat baik, buat saya itu adalah syiar. Jadi kenapa kemudian kenapa saya bilang saya nggak mau move on dari pekerjaan sebagai jurnalis? Mungkin sampai saya tua saya akan jadi jurnalis. Bahkan kalau saya sudah pensiun saking tuanya, saya akan sharing ilmu saya sebagai jurnalis. Karena buat saya jurnalis itu adalah mudah-mudahan jadi pahala dan ibadah saya, dan salah satunya tentunya dengan membuat orang menjadi baik untuk negeri ini, negeri ini akan menjadi lebih baik.
Itu adalah salah satu kontribusi Mbak Ami untuk negara ini ya. Mudah-mudahan menjadi pahala dan kontribusi saya untuk negara. Ketika satu berita kita ditonton banyak orang dan itu menggerakkan orang untuk gue harus berbuat sesuatu yang lebih baik. Itu buat saya negara akan menjadi lebih baik. Ngeri. Gitu sih. Jalannya beda. Ya. Ini yang disebutnya kalau anak-anak zaman sekarang moving forward. Ngeri. Ngeri. Apakah itu? Jadi aku nggak ngerti. Kita ngerti. Aku juga enggak. Bahasa anak muda ya. Kalau Dokter Lex pernah mungkin sejauh ini perjalanan sebagai dokter itu berapa? 17 tahun dok ya? 17 tahun. Sebagai dokter di 18 tahun. 18 tahun ya? Tentaranya 17 tahun, beda 1 tahun. Oke. Pengalaman saya ya, namanya dokter kan kita sering, apalagi dokter militer. Saya lama 8 tahun saya di batalion. 8 tahun benar-benar tidak praktek, hanya di batalion saja. Latihan, dukes, terus bakti sosial. Jadi kalau misalnya kita namanya bakti sosial, ada gempa di mana kita berangkat. Gempa Jogja, gempa Pangandaran. Ya banyak tugas-tugas bakti sosial terutama ya, pengobatan massal itu kita sering di sana juga. Kemudian kalau misalnya tugas-tugas ya kami juga dikirim ke Papua, tugas 1 tahun di sana, di pedalaman mas, di pedalaman. Bukan mas ya, kak ya. Revisi tuh. FYI gue udah panggil Pak sebelumnya. Untuk nggak Pak ya? Iya. Oke. Iya, saya ditugaskan 1 tahun ke Papua di pelosok gitu. Kemudian saya tugas juga pernah 1 tahun juga di Libanon di sana. Peacekeeper, penjaga perdamaian kayak gitu. Penjaga perdamaian. Oke. Ya, memang seru gitu. Ada lingkungan baru, tantangan baru, budaya baru gitu. Tugas yang baru gitu. Termasuk kita juga tugas-tugas kemanusiaan juga kita lakukan di sana. Gitu. Itu suatu pengalaman yang luar biasa. Saya ya senang saya masuk jadi dokter militer tuh senang. Semua seluruh Indonesia udah saya injak semuanya. Atas biaya dinas. Iya. Termasuk juga dipercaya kemarin ke Libanon, saya tugas kemana juga. Ada penugasan luar negeri juga, dalam negeri juga. Ya itu suatu kebanggaan lah buat saya juga. Ya termasuk ini juga yang kemarin tugas haji ini, itu kan juga karena saya sebagai dokter militer makanya saya bisa berangkat di sana. Karena pekerjaan kita ya dok. Pekerjaan kita gitu. Yang bawa kita ke sana. Mungkin kalau dokter hanya sebatas menjadi seorang dokter, bukan labelnya dokter militer, belum tentu dapat kesempatan itu. Iya, belum tentu. Belum tentu. Pekerjaan yang kita cintai ini yang membawa kita ke sana ya. Betul, pekerjaan kita cintai ini ya. Saya kayaknya nggak akan bosan jadi dokter, Pak. Kita nggak akan bosan yang dan nggak akan beralih ke dokter yang konvensional ya, tetap di dokter militer pasti. Dokter militer ya, karena memang kita sudah memang dibentuk dari pendidikan itu kan ya kita harus loyal terhadap negara ini kan gitu ya, sudah ada kontraknya gitu. Betul. Gitu ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan itu ada sedikit manfaatnya buat negara ini. Mudah-mudahan. Pasti banyak lah, bukan sedikit lah, banyak. Tapi saya tadi belum menjawab pertanyaan Mas Kak Wawan tentang apa sih yang paling berkesan. Salah satunya haji pastinya. Haji ini sangat-sangat berkesan buat saya. 50 hari meliput itu banyak cerita, kisah yang buat saya sangat berkesan. Salah satunya mungkin yang tentang Irfa itu nanti bisa ditonton ya. Tapi yang satu lagi yang saya ingat sepanjang karir saya sebagai jurnalis adalah ketika saya memegang program Orang Pinggiran. Jadi di situ tuh saya memotret orang-orang yang tinggal di pinggiran dan mereka punya mimpi besar. Dan ketika kita ceritakan itu di layar, itu ada orang-orang yang merasa tertarik dan membiayai mereka, itu buat saya yang satu yang langsung Masya Allah. Keren ya. Jadi itu berkesan sih. Jadi bukan liputan, tetapi ketika saya memegang program itu saya merasa ini adalah hal yang sangat membekas di saya. Ketika saya bisa, bukan saya sih, lewat liputan yang kita bikin orang tergerak hatinya untuk membantu orang menjadi lebih baik dan mungkin menjadi orang, itu buat saya membekas. Itu sih jawabannya tadi. Berarti Mbak Ami ini sudah orang pinggiran, sudah memberkati untuk menjadi berkat. Amin, amin ya Allah, semoga dicatat Allah jadi ibadah ya. Sekali lagi ini akhirnya gift ya, mungkin yang Allah berikan setelah perjuangan Dokter Lex, perjuangan Mbak Ami, diberikanlah jalan untuk menunaikan ibadah haji dengan cara menjadi petugas. Itu luar biasa banget ya. Padahal di sana juga Mbak Ami dokter juga membantu masyarakat ya. Kita nggak yang ibadah banget yang full ibadah gitu ya. Ya nggak sih? Kita beberapa kali dapat bukan peringatan, lebih ke ibadah nggak harus ke haram, ya nggak sih Mbak Mi? Iya. Kita malah sempat nggak sih Mas pada titik bahwa kita kalau 50 hari di sini ke haram cuma berapa kali ya. Tapi satu masa kita ketemu sama Habib Jafar kan. Oh iya. Dia bilang kalimatnya gini, teman-teman percaya nggak sih bahwa sebenarnya ibadah kita itu tidak harus selalu ke haram. Ibadah kita itu sebagai jurnalis, sebagai tim media menginformasikan ke masyarakat informasi tentang haji. Ibadah kita adalah melayani para jemaah haji
jemaah lansia mengantarkan mereka beribadah, itu adalah ibadah kita. Buat saya itu langsung saya merinding sih. Benar. Iya. Dan akhirnya banyak yang merasa semangat ya. Jadi ngerasa tadinya kok kayaknya duniawi banget sih kita. Iya, benar. Tapi langsung ke recharge gitu ya. Benar. Itu mungkin dirasakan oleh banyak petugas Dok ya. Betul. Tapi saya lebih beruntung ketimbang mungkin tim-tim dari MCH karena memang saya tugasnya di Harom, Seksus Harom. Saya tiap hari ke Harom. Iya. Itu kita dibagi per shift. Di awal-awal kita 12 jam. 12 jam kita naik, 12 jam kita istirahat. Nah, selama 12 jam itu ya kita memang tiap hari kita ke Harom, jadi kita bisa sholat fardu di sana. Keuntungannya itu memang, itu lebih kayak saya kalau dari sisi ibadahnya mungkin saya lebih beruntung lah ketimbang teman-teman yang lain. Jadi saya membantu di dalam ya. Iya. Akhirnya kita ketemu di Harom ya Dok ya? Betul. Tapi untuk saya orang awam nih Dok, ngapain? Ke Haromnya itu ngapain? Gitu? 12 jam di Harom ngapain? Seperti tugas saya kan PKP 3JH, penanganan krisis. Apakah itu? Penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jamaah haji. Oke. Gitu. Jadi ya memang tim saya ini adalah orang-orang yang basicnya kesehatan. 60% itu adalah militer dan Polri. 60%. Sisanya kita dibantu dari teman-teman dari dari rumah sakit haji dan UIN. Dari UIN gitu. Beberapa dari LSM juga. Jadi memang kita latar belakangnya rata militer dengan basic kesehatan. Jadi memang kita tugasnya tidak hanya terpaku oleh kesehatannya saja, tapi kita punya 3 fungsi: perlindungan jamaah, pelayanan yang kesehatan tadi, sama bimbingan ibadah. Jadi kami juga membimbing juga. Kita tanyakan, Bapak sudah selesai misalnya kan? Kita tanya nih, Bapak dari mana, mau kemana, sudah selesai belum ibadahnya? Apalagi yang sudah tawaf. Saya belum ini, kami bantu untuk proses ibadahnya gitu. Ya Bapak, kami temani atau kami arahkan bagaimana itu. Oke. Jadi memang yang kami lakukan di sana, ya kalau dibilang kita nggak bisa duduk, kita nggak bisa duduk. Pak, tolong Pak, lagi saya nganter jamaah. Pak, tolong Pak, di sana ada ibu-ibu nyasar, ke sana lagi. Oke. Dan itu dilakukan setiap hari Dok ya? Kita tiap hari ya. Capek, cuma tidak terasa capeknya. Betul. Karena kita yang menyenangkan lah di sana. Karena memang kita nggak ada yang dipikir lagi. Nggak ada yang dipikir lagi, kita ya hanya niatkan untuk ibadah semuanya. Itu yang disebut safari wukuf lansia, betul? Beda lagi. Beda lagi. Jadi, ada program lagi Oi dan sahabat religi tahun ini, mengingat memang ada kurang lebih dari 67.000 lansia yang berangkat haji pada tahun ini. Ini adalah jumlah terbanyak mungkin hampir beberapa tahun terakhir pemberangkatan lansia, dan ini PR luar biasa Dok ya. Dengan segala macam hal yang di dalamnya. Nah, biasanya ada safari wukuf saja untuk jamaah-jamaah yang sakit. Namun tahun ini adalah program pertama Dok ya, untuk safari wukuf lansia. Mungkin dokter yang paling bersentuhan dengan safari wukuf lansia nih. Cerita Dok. Jadi memang safari wukuf khusus lansia ini setahu saya program baru dari Kemenak. Jadi mereka ini sebenarnya bukan orang yang sakit. Mereka orang sehat tapi tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan rangkaian di Arafah, Arafah, Muzdalifah dan di Mina, tidak bisa melaksanakan. Jadi kami rawat mereka, itu orang-orang lansia yang ya berkebutuhan khusus lah gitu, harus kita bantu gitu. Kondisinya seperti apa Dok? Pertama kali mungkin bertemu dengan si jamaah-jamaah. Kondisinya macam-macam ya, mulai mungkin dia sedikit mandiri bisa berjalan sampai yang tidak bisa sama sekali, hanya memang di kursi roda saja. Jadi kita harus bantu dia, kamar mandi pun kita bantuin. Gitu ya, memang apalagi kondisi stres ya, mungkin secara psikologi saya lihat mereka ngerasa ditinggalkan, karena merasa kok saya tidak ikut ke Arafah di sana, sendiri gitu, rombongannya, kloter mereka semua berangkat, mereka merasa tertinggal, jadi mereka merasanya ngedown kayak gitu, depresi gitu. Kami tempatkan mereka, kita kasih makan, sampai kita kasih makan yang makan pagi, makan siang kita kasih nggak dimakan sama sekali. Gitu, karena mereka stresnya, saking stresnya seperti itu. Nah itulah makanya ya kita dari tim Safari Wukuf itu ya kita buat program lah di sana. Kita buat program di sana. Intinya mereka lansia itu kan butuh didengar ya. Butuh didengar, butuh disapa, ditanya, disentuh. Disentuh ya udah kita buatkan program buat mereka, kita adakan senam pagi bersama, makan bersama, jadi sambil kita awasi itu makannya. Kemudian kita kasih senam lansia, kita ajak ibadah. Jadi kita ibadah tuh Pak ibadah tidak, kita bawa mereka kursi roda, kita dorong dudukan. Ya memang sedikit effort lah buat kita gitu, tapi ya nggak apa-apa lah. Itu efeknya kan
mereka jadi kebersamaannya ada, sosialnya timbul. Ketika pulang, yang saya senangnya mereka tuh interaksinya bagus ketimbang waktu pas sebelumnya. Mereka hanya diem, depresi, low intake, makannya kurang segala macam. Begitu udah pulangnya, kebanggaan tim saya lah, itu mereka pulang dengan ceria. Pak, pulang ya, nanti kita ketemu lagi ya di hotel. Wah, dengan kondisinya sudah lebih segar ketimbang. Itu membuat saya terharu sekali kayak gitu ya. Dan nganggap dokter keluarga juga akhirnya. Iya, alhamdulillah lah. Saya nganggap mereka keluarga, mereka nganggap kita keluarga juga. Itu kata seperti itu memang luar biasa ya. Alhamdulillah. Berarti saya dapat membangun healing center juga ya di sana ya. Betul. Buat para dengan caranya para dokter dan perawat yang ada di sana ya. Ada beberapa petugas juga selain dokter dan perawat. Betul. Jadi ada dokter, ada perawatnya, ada petugas layanan lansia, ada pembimbing ibadah ya. Kami berkolaborasi lah di sana lah. Gitu. Ya tidak hanya di hotel saya, ada beberapa hotel ya, kita juga sama sharing yang kita lakukan di sini begini, mereka lakukan juga. Jadi ya alhamdulillah lah, luar biasa, bisa kita keren banget ya. Keren. Dan ini program pertama karena memang tahun ini banyak lansianya mendukung dari program ramah lansia di Herald Kementerian Agama, muncullah program ini yang juga akhirnya bisa diterima oleh masyarakat. Dan efeknya luar biasa dok ya, lumayan ya, karena luar memang biasa. Menurut dokter nih, pandangan seorang dokter untuk usia dan kondisi jamaah itu ketika memang misalnya dipaksakan harus ke Arafah, memungkinkan apa kira-kira yang akan terjadi dok? Kalau tidak di safari wukuf lansia kan misalnya? Betul, kalau jadi kan memang jamaah ini yang, itu terutama yang kemarin ya kita gitu kan. Kalau jamaah yang memang tidak mandiri, apalagi dia tidak bisa sama sekali untuk berjalan, butuh kursi roda, itu kan tentunya memberatkan buat jamaah sendiri. Dan tentunya memberatkan juga dengan rombongannya. Nah untuk itu dengan adanya program dari Kementerian Agama khususnya untuk safari wukuf itu sangat baik sekali ya. Jadi kami memang dikhususkan untuk merawat mereka. Safari wukuf itu rasanya lebih yang terbaik lah. Karena memang safari wukuf sendiri sudah kita laksanakan dari KKHI, tapi itu untuk pasien jamaah yang sakit, kondisi sakit. Ya. Nah kalau yang ini mereka tidak sakit, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk melaksanakan itu. Tentunya akan kalau kita paksakan berdampaknya mungkin luar biasa ya. Luar biasa buat jamaah-jamaah yang tadi. Keren ya, itu berasa di banget. Ya, kalau Mbak Ami punya cerita, Mbak Ami mungkin versi jurnalis. Iya, mungkin ada banyak kan ya. Jurnalis. Yang seperti kita tahu ada banyak teman-teman yang mungkin tidak harus Mbak Ami sendiri, mungkin nggak harus memoto dengan mengambil gambar ketika membantu. Mungkin Mbak Ami punya cerita sendiri versi Mbak Ami. Banyak sebenarnya, cuman karena saya memang bukan spesialisasi ya, saya senang hal-hal yang berbau humanis gitu Mbak. Jadi personalisasi, saya suka side story. Selain meliput peristiwa penyelenggaraan hajinya, saya suka sekali melihat ada apa di balik story apa di balik peristiwa ini. Dan kebetulan saya ke hotel-hotel, saya senang ngobrol, saya mendapatkan berbagai cerita kebetulan ya Mas Wawan, dan ya salah satunya meliput, ini udah boleh cerita tentang Irfa. Salah satunya adalah meliput petugas jemaah layanan lansia. Namanya Mbak Irfa. Tugas sebenarnya SOP-nya dia tugasnya cuma sekedar mendata, mengawal keberangkatan, kepulangan jemaah, nganterin ke hotel udah. Tapi ketika dia melihat begitu banyak jemaah haji lansia dan banyak yang tidak mampu untuk mandiri, dia dengan setulus hati Mbak, setiap hari dia memandikan jemaah haji lansia sebagaimana memandikan orang tuanya sendiri. Dia tidak, saya mengambil gambarnya loh. Jadi saya melihat betul bagaimana seorang Irfa ya, seorang Irfa itu mengurus nenek-nenek usianya udah berapa tahun ya, 85 tahunan, kebayangkan susahnya gitu ya. Dia angkat sama dia, dibawa ke kamar mandi, dimandikan sama dia, dicebokin sama dia, dipakein baju, dibedakin wangi, sampai disisirin, sampai si ibunya tuh merasa sangat makasih ya. Makasihnya tuh saya bilang gila. Jadi saya nggak nyangka juga ya si Oma ini. Terus saya tanya, emang ini tugasnya Mbak Irfa? Bukan. Terus kenapa Mbak Irfa mau melakukan tugas yang bukan tugasnya Mbak Irfa? Karena saya melihat ibu saya ada di mana-mana. Saya menganggap semua yang saya temui adalah ibu saya. Buat saya itu yang sampai saat ini saya masih merinding ketika mendengar Mbak Irfa bilang, itu adalah sesuatu yang buat saya salah satu mungkin bisa menjadi perjalanan spiritual kita gitu. Ketika kita melakukan sesuatu dengan setulus hati gitu ya, itu akan menjadi sesuatu yang membahagiakan banyak orang. Betapa lansia itu matanya tuh yang makasih ya nak, dengan pancaran yang ya Allah, mungkin anak gue aja nggak gitu-gitu banget kali. Ini bukan anak gue gitu, ketemu di sana, merawat dia sebagaimana
anaknya. Buat saya itu saya menemukan banyak, tidak hanya seorang Irfa tapi banyak sekali yang mungkin tidak sempat saya potret gitu, tidak sempat saya siarkan beritanya. Banyak sekali Mbak. Jadi buat saya sih yang paling berarti adalah ketika meliput side story-nya haji. Kalau peristiwa hajinya kan memang sudah semua orang dan sudah menjadi hal yang ya memang harus kita siarkan. Tapi memotret di balik itu buat saya sangat penting. Apalagi di tahun ini saya beruntung sekali bertugas di tahun di mana begitu banyak tantangan yang ada di tahun haji, penyelenggaraan haji tahun ini. Begitu banyak yang saya temukan, ada ini, ada itu, tapi semuanya sangat terkendali dengan, berusaha dikendalikan dengan baik oleh para petugas haji ya. Saya saksi mata betapa petugas haji itu betul-betul yang berusaha, ada masalah ini, handle. Langsung, ya. Masalah ini handle. Saya saksi matanya. Bagaimana waktu ada masalah ini di sini mereka berusaha. Apalagi saya senang banget, ini bukan ini, tapi saya senang banget ngelihat Pak Dirjen PHU, Pak Hilman Latif. Yang saya lihat ini orang gila nih, pejabat yang benar-benar ada di mana-mana loh. Saya meliput ini ada dia gitu. Saya lihat ada dia, benar-benar dia ngurusin gitu. Buat saya ya pejabat harus kayak gitu ya. Turun ke lapangan, melihat masalahnya, berusaha menyelesaikan. Tidak harus selalu berada di atas. Jadi buat saya keren sih pelaksanaan haji tahun ini. Nah, ini melihat dari yang tadi nih Mbak, yang Mbak Irfa ya. Mbak Irfa, dari sisi jurnalisnya sendiri Mbak, apa sebenarnya mau di-highlight gitu? Kenapa Mbak memotret, ya oke, balik lagi tadi kan, karena Mbak senang memotret sisi-sisi humanis gitu ya. Tapi apa sih yang pengen disampaikan ke masyarakat, ke audiens itu apa? Bahwa kami di sini petugas haji itu bahwa sebenarnya lebih besarnya adalah bahwa di tanah suci itu semua bisa bernilai ibadah. Jadi petugas haji itu bernilai ibadah. Bukan esensi haji itu, esensi di tanah haji itu bukan hanya label haji Mbak. Kita melaksanakan rukun haji, udah kita haji nih, enggak gitu. Tapi perjalanan haji itu buat saya adalah perjalanan spiritual. Seorang Irfa menambah spiritual saya sebagai Muslim, bahwa tidak hanya sekedar ritual. Haji bukan sekedar ritual, tetapi perjalanan spiritual. Di sanalah kita bisa melakukan apapun dan bisa bernilai ibadah ketika itu kita lakukan setulus hati. Yang penting Allah sudi. Yang penting Allah ridho. Itu udah jadi ibadah sih menurut aku. Jadi menurut aku tuh puncak di tanah suci itu adalah ketulusan hati menggapai ridho ilahi. Bukan sekedar bahwa udah, kadang gini, ada mungkin jemaah yang penting gue melaksanakan rukun haji, gue nggak peduli gue sekamar sama jemaah haji lansia, bukan urusan gue gitu ya. Yang penting gue melaksanakan rukun haji aja, dia nggak peduli bahwa ada jemaah lansia di kamarnya yang butuh perhatian dia, ada yang seperti itu. Saya lihat. Buat dia yang penting gue ke haram, gue ibadah, sholat, gue dapat haji, gue haji. Tapi kita tidak tahu di mata Allah siapa yang sebenarnya haji. Mungkin menjadi seorang Irfa yang dia mungkin sholatnya juga terganggu ketika dia harus mungkin lebih tinggi nilai haji seorang Irfa ketimbang jemaah haji yang betul-betul melaksanakan yang sholatnya mungkin berapa kali di Masjidil Haram begitu. Jadi maksud saya percaya betul ketika kita tulus melakukan sesuatu dan apalagi itu dilakukan untuk banyak orang, insya Allah ini sih Allah menilainya dengan hitungan yang berlipat-lipat. Insya Allah ya. Banyak itu kisah-kisah kayak gitu. Jadi ketika saya meliput itu tuh saya sambil nahan nangis, sambil ngerasa, waduh ini perjalanan spiritual banget, ini gue ibadah bukan sekedar kerja gue gitu, ini nggak apa-apa jadi gue ya. Justru aku melihat perspektif yang berbeda dari seorang jurnalis. Jadi ya kan biasanya kan jurnalis itu identik dengan, mohon maaf ya kalau aku salah gitu ya, jurnalis identik dengan berita-beritanya ya udah mau lo aja gitu kan, lo mau tulis itu ya udah gitu kan. Kadang-kadang nggak di luar dari fact-nya gitu kan, di luar dari faktanya. Tapi ini Mbak Ami mau menunjukkan bahwa ya jurnalis ini loh gitu, the real jurnalis yang menyampaikan kebaikan, saya bilang. Baru jurnalis itu kan kebaikan yang kita sampaikan harus kebaikan, harus bikin orang tambah knowledge elevate Metro TV banget ya, menambah value-nya gitu loh. Jadi harus pinter, harus tambah pinter, tambah baik lah ya. Baik kan banyak ya. Baik dalam hal hubungan dia dengan sesama manusia, dengan Allah, itu buat saya itu penting. Itu esensi saya menjadi jurnalis adalah itu. Jadi emang basic saya menjadi jurnalis itu gitu. Jadi kan bener ini adalah versi pahlawan yang sedang kita maksud tadi. Betul lalu ini ya. Banyak banget cara sahabat religi untuk menjadi mungkin orang yang bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya mungkin dengan yang dilakukan Mbak Ami juga Dr. Lex. Mungkin tidak semua orang punya kesempatan yang sama menjadi petugas atau menjadi jurnalis atau menjadi dokter. Ngerasa berat banget lah kalau jadi dokter. Tapi mungkin hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk orang lain bermanfaat, punya nilai value yang bagus untuk orang lain itu udah salah satu bentuk pahlawan untuk orang lain juga. Sebenarnya profesi apapun sih, menurut saya siapapun punya profesi ketika niatnya adalah untuk membuat dia lebih baik dan sekitarnya lebih baik, buat saya itu sangat menyenangkan jadinya.
Semua pekerjaan apapun ya, nggak hanya jurnalis sama dokter ya dok ya. Betul. Semua pekerjaan apapun kita bilang ini akan bikin gue jadi lebih baik, bikin sekitar gue jadi lebih baik, bikin semesta lebih baik, buatku sih akan menyenangkan. Dan bukan hanya profesi yang kita emban gitu ya. Siapapun kita bisa melakukan hal itu. Yes, banget. Masuk ke 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Yes, gitu ya. ini dia. 78 loh ya, udah Masuk. lansia. Masuk, Pak. Lansia di Haji situ ya? masuk. Lansia. 78 tahun Indonesia merdeka Yes. gitu ya. Udah pasti kontribusi Mbak Ami dan juga Dr. Lex ini udah luar biasa untuk Indonesia. Tapi apa sih ke usia 79, 80, 81 bahkan nanti sampai seabad gitu ya, apa yang ingin dilakukan lagi? Ya. Siapa dulu nih? Dr. Lex, Pak. Sweet dok, sweet. Kalau untuk saya pribadi ya apa yang saya lakukan itu ya belum ada apa-apa saya kira ya. Ya saya melaksanakan apa yang memang sudah dipakemkan tugas saya itu memang tugas saya. Ya ditambah dengan ya mungkin ya ada keberuntungannya juga lah untuk saya. Saya merasa semua tuh saya ini beruntung tuh. Saya merasa jalan saya itu mudah sekali gitu ya. Saya cuma minta ridho dari Allah aja lah. Saya minta haji tanpa apapun juga tiba-tiba kok bisa berangkat haji walaupun saya belum daftar apa-apa nih tiba-tiba. Ya intinya saya diberi kemudahan lah. Dan saya yang lakukan sebenarnya nggak sebesar mungkin apa yang mungkin orang di luar lain sana yang lakukan ya. Ya tapi saya bersyukur dan saya berharapnya juga ke depannya bisa, kalau saya maunya main haji lagi, gimana? Boleh. Kalau itu daftar berarti ya. Haji tahun depan. Iya. Ya kita bisa mengisi ada kenikmatan tersendiri berarti dok ya. Betul, kenikmatan sendiri betul. Memang capek, cuman nikmat. Betul. Ya balik lagi kalau ke topik tadi ya, 78 tahun ya. Ya harapannya negara ini ya menjadi lebih besar lah. Makin besar. Ya ini usia 78 sebenarnya usianya sudah tidak muda lagi ya. Betul. Sudah lansia itu. Jamaah-jamaah Nggak kita usah juga ngelirik Pak. saya. Saya bantu ngelirik juga tadi. Dokter Lex udah jangan ikutan. Terima kasih sudah membantu. Ya mudah-mudahan negara ini lebih aman, apalagi nanti 2024 ini ada pergantian pimpinan ya. Mudah-mudahan dapat membawa kita yang lebih baik lagi. Amin. Gitu ya. Kami dari TNI gitu kan harapannya juga Hormat. Udah otomatis sih. Harapannya juga ya kami dapat diterima juga di masyarakat. Saya selalu menerima dokter. Mulai ngegombal ya, terbuka. Kak Oi mulai. Jadi lupa sih ngomong apa. Digombalin terus ya. Iya. Oke. Ini mudah-mudahan ini ada banyak dokter Lex yang lain ya yang harus seperti ini gitu. Karena emang kesempatan banyak banget. Sekali lagi tidak harus menjadi dokter untuk bisa melakukan hal-hal baik ini. Kalau Mbak Ami pengen apa lagi yang pengen dilakukan Mbak Ami untuk negara kita dicintai ini? Kalau yang konkret tuh ya pasti ya, kalau misalnya yang apa sih namanya umum pasti kan saya tadi bilang bahwa saya ingin membuat orang menjadi lebih baik. Kalau yang konkret saya pengen ngajar. Saya pengen ngajar, membagikan rasa cinta saya pada pekerjaan saya ini. Tadi dan saya kata pengen Oi banyak. udah terima dari Bimas Kristen boleh? Boleh. Pengen itu cerita saya cerita bahwa saya pengen sekali sharing semua yang nggak banyak sih sebenarnya pengalaman hidup saya, tapi saya pengen membagikan cinta saya pada pekerjaan ini. Semoga banyak anak-anak muda yang terinspirasi untuk bisa menjadi jurnalis. Aku nunjuknya yang di depan loh Mas, yang ini. Oh yang iya. Penonton kita yang banyak ini, halo. Jadi pengen menyebarkan inspirasi pada anak muda untuk menjadi itu orang yang pekerjaan apapun sebenarnya, tapi khususnya kalau saya jurnalis, ayo jadi jurnalis menyenangkan. Oke. Jadi kita bisa belajar sama Mbak Ami ya. Ini sebelum berlanjut sharing. Backgroundnya Mbak Ami sendiri ilmu jurnalistik kah atau apa nih? Enggak, saya lulusan ekonomi, Mbak. Seorang lulusan ekonomi bisa loh. mencintai profesinya sebagai jurnalis. Sebenarnya semua itu benar-benar jalan Allah sih Mas. Jadi saya tuh kecemplung sebenarnya. Jadi saya lulus kuliah, tiba-tiba terpampang tuh di kampus, sebuah kampus lah ya, Trans TV, boleh nyebutkan ya? Boleh. Trans TV membuka ada TV baru Trans TV. Nah, teman-teman saya tuh bikinin lamaran. Ayo biar kita ke kantor bareng gitu. Ada 6 orang tuh yang bikin lamaran ke Trans TV. Semuanya lulusan ekonomi. Macam-macam anak-anak UI kebanyakan, jadi ada teknik segala macam. Itu yang keterima cuma saya. Yang mereka bikinin lamarannya, jadi semacam yang keterima. Dan ketika ditanya wawancara, saya bingung, saya mau masuk mana ini? TV apaan? Saya nggak pernah kepikiran untuk kerja di TV.
akhirnya dimasukin ke news dan jadi researcher dan reporter. Jadi dari situlah emang Allah sudah memilihkan saya itu. Allah tahu apa yang saya mau. Walaupun waktu itu saya juga nggak tahu saya maunya apa gitu. Jadi sama Allah dipilihin ke situ dan dari situlah dan cinta itu dimulai. Sampai saya menemukan cinta saya di pekerjaan saya. Ada yang nonton luar biasa. Dan bukan hanya sekedar cinta, mau membagikan juga cinta. Oh iya, membagikan cinta saya. Penting banget ya, karena emang ilmu itu akan lebih berguna kalau betul banget orang lain. Betul. Kan? Jadi amalan yang tidak terputus insya Allah ya. Oke. Hubungannya dengan tadi mau niat mengajar ya. Ya, alhamdulillah kami di RSPAD sekarang membuka program ini spesialis. Oh gitu. Jadi saya juga sudah ditunjuk sebagai dosen. Salah satu pengajar. Keren banget. Ih, mau dong diajarin dokter Lex. Ini sudah. Ini aku itu udah gombalan keempat. Ya, gombalan keempat. Ini kan komplek radio kan? Oh, ini udah gombalan dia keempat ke dokter Lex loh. Iya. Kamu udah 4 kali loh. Ya ampun, sampai dihitungin loh sama Bu Haji loh, jadi nggak enak. Dia mau minta tolong foto dong. Oh iya bisa. Foto konsen. Foto dan Oke. Lanjut dong. Ya, jadi di RSPAD sekarang kita membuka program spesialis. Jadi kita menerima. Jadi ya memang saya juga udah dosen tapi belum mengajar karena kemarin sempat hajian kemarin tuh. Ini sudah mulai lagi. Sudah ada mahasiswa beberapa dari UPH. Wah, seru ya. Nanti bulan depan di bulan September UPN sudah masuk juga. Ya mudah-mudahan ilmu-ilmu yang pernah saya dapatkan bisa berguna juga ya seperti tadi Mbak Ami sampaikan. Biar amal nggak terputus ya. Iya, amal terputus memang itu ya ilmu yang bermanfaat itu ya. Yang mudah-mudahan lah. Paling gitu doang yang bisa kita lakukan untuk negeri ini ya. Cuma segitu. Segitu aja. Itu udah luar biasa. Gak usah sok merendah deh. Jangan sok merendah. Giliran dia ngomongin kok aku tuh langsung dibully. Tahu ini nggak boleh narasumber terus tidak. Sudah. Biasa. Emang kalau jok sama lansia tuh nggak sama. Tolong gue juga nggak nyambung ya, beda frekuensi. Aku pulang aja ya. Ngambek ya. Tapi dengan segudang prestasi yang sudah diraih gitu ya oleh Mbak Ami dan juga Dr. Lex, pasti punya keinginan besar untuk anak muda di luar sana, terkhusus untuk anak-anak muda di Indonesia. Apa sih targetnya dan juga kerinduannya untuk anak-anak muda di Indonesia? Untuk anak muda tuh usia berapa ya? Usia aku. Dia merasa muda ya? Langsung kan gue langsung muda. Usia aku muda loh. Pemuda tuh di bawah 60 tahun loh. Oh iya. Di bawah 60 tahun. Iya. Berarti masih muda juga aku kategorinya. Ya lakukan aja apa yang bisa kalian lakukan. Semua profesi sama saja. Yang penting diniatkan untuk semua ibadah. Kalau menurut saya semua ibadah. Ya ibadah tuh untuk diri sendiri dan keluarga gitu. Lakukan yang terbaik saja. Ya biar Allah yang meridhoi semua lah. Kalau menurut saya itu saja ya. Lakukan saja, betul. Lakukan aja apa yang kalian suka. Terutama dengan kalau ada passionnya ya. Terutama itu passion ya. Itu passion kita di situ. Ya udah lakukan saja. Mau apa aja mau. Terserah deh mau apa. Kita sebutin semua profesi. Mau pengacara, mau jurnalis atau mungkin dokter yang lain. Atau apa lagi? Petani gitu kan, pedagang Kita passion ya, Dok. Iya, kalau itu passion di situ lakukan lebih menyenangkan itu. Seperti Mbak Ami kan, passionnya memang menulis jurnalis. Orang. Walaupun basicnya ekonomi. Kalau udah passionnya laksanakan saja lah. Insya Allah. Iya. Mungkin itu lebih bermanfaat ya. Jadi buat anak-anak muda di luar sana yang kalau merasa dirinya gue ini nggak berguna gitu ya, gue nggak bisa mengisi kemerdekaan ini gitu dengan profesinya gue, salah besar ya, Dok ya? Salah besar. Oke. Jadi bisa dioptimalisasi lagi tuh apa yang kalian punya gitu kan, apa yang kalian miliki. Oke. Mbak Ami. Nih ya, anak muda zaman sekarang itu sangat didukung, kalau pengen melakukan sesuatu yang berguna itu sangat didukung oleh teknologi. Apapun yang kalian punya, kalian tuh pasti punya bakat, dan ketika kalian menyebarkan bakat, talenta, kelebihan kalian lewat teknologi yang mudah ini, itu menurut saya sudah menjadi pahlawan bagi negeri ini. Zaman dulu kan boro-boro ya kita mau googling kayak gitu aja, kayak dulu ya saya jadi jurnalis itu. Misalnya kan dapat liputan hari ini ke sini, kita nggak bisa googling terus segala macam, baca koran. Jadi harusnya, aduh berita apa nih gue nih gitu kan. Gue dapat liputan di mana nih, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, kita harus tahu berita apa yang update dari koran. Kalau zaman sekarang kan bisa mau membagikan sesuatu langsung dalam hitungan detik kita bisa sharing. Nah, anak muda zaman sekarang sharing kebaikan dari diri kalian untuk bisa jadi pahlawan negeri ini. Seperti yang dilakukan oleh Boleh tepuk tangan, Hai anak muda. Keren. Kalau
boleh tepuk tangan 2 hari, gue tepuk 2 hari. Saking kagumnya gue, ini luar biasa banget ya, sharing kebaikan apapun yang kamu punya ya. Iya, teknologi zaman sekarang Bami, ya. Iya. Syiar tuh dengan sangat mudah bisa dilakukan zaman sekarang. Bener. Jadi cara mengisinya dengan begitu, salah satunya sahabat religi yang rebahan, tapi kalau kira-kira lu punya value yang bisa dibagi. Nah, balik lagi ke value, Iya. nilainya gitu. Oke. Dan itu luar biasa, keren banget ya. Keren banget. Jadi hari ini tuh terkesima. Lebih tersekima. Padahal biasa aja ya, Dok ya. Karena emang obrolan seperti ini emang kita tidak dapatkan dari tempat di mana-mana, Mbak. Ada banyak mungkin orang mungkin melakukan banyak hal tapi mungkin tidak bisa menyampaikan gitu. Namun ketika akhirnya kita bisa menggali dari Mbak Ami dan bisa sekali lagi punya value buat orang lain itu luar biasa banget. Dr. Lex juga. Ya. Thank you banget. Terakhir nih, Mbak Ami dan Dr. Lex mungkin punya salah satu pesan yang mungkin disampaikan kepada orang tua mungkin. Belakangan ini kita selalu membidik banyak tuntutan dari generasi muda. Generasi muda harus begini. Nah, bagaimana dengan yang tua? Dengan mengisi kemerdekaan di tahun ini. Jangan tua Asep. Kenapa sih lu nanya gue begini? Langsung maksud gue tunjukkan. Iya, ada beberapa kita ya. Buat gue nih kayaknya. Iya, oke. Ini masih konteks orang tua yang punya anak atau orang yang cukup tua gitu. Oke. General aja. General aja. Kalau mungkin sih buat orang tua karena saya juga orang tua. Dengan tidak menjodohkan dulu ya. Iya. Jadi untuk menjadi orang tua zaman sekarang supaya bisa berkontribusi bagi negara ini adalah menjadi orang tua yang bijak. Yang bisa tahu anak muda zaman sekarang gayanya kayak gimana. Jadi marilah kita sebagai orang tua membentuk anak-anak kita, anak-anak muda zaman sekarang ini dengan kebijaksanaan dan kita memberikan ruang buat anak-anak muda ini berkarya. Kadang kan orang tua zaman dulu gitu ya dibanding orang tua zaman sekarang itu memang beda, Mas. Kadang mungkin ada sebagian orang tua yang mendoktrin anaknya untuk jadi ini, jadi itu. Kalau maksudku, bagi orang tua zaman sekarang kasihlah ruang buat anak-anaknya, karena mereka punya ruang lebih besar, dan mereka bisa bertanggung jawab. Asal kasih mereka tanggung jawab, insya Allah mereka akan menjadi pahlawan negeri ini. Amin. Gitu sih. Setuju. Gitu dong. Setuju lah. Karena Dr. Lex adalah salah satu potret mungkin ya. Seorang dokter adalah pekerjaan, profesi yang diidamkan oleh semua orang tua. Betul. Kan. Dan nggak semua anak bisa menggapai itu gitu. Potretnya jadi dokter gitu. Dokter TNI lagi kan. Ngeri. Ini gombal kelima. Aduh, menggoyahkan iman nih memang nih. Gombal kelima, Dok. Saya hitungin, Dok. Gombal kelima. Parah nih kau ini. Oke, dokter. Ya, kalau dokter memang saya tidak pernah jadi dokter. Semua ya itu mengalir ya. Bapak saya udah terserah kamu mau jadi apa. Yang penting kamu tanggung jawab. Yang penting kamu tanggung jawab. Apapun pilihan kamu, Papa dukung. Yang penting tanggung jawab, berbuat yang terbaik. Itu orang tua saya. Dan itu akan saya laksanakan juga ke anak-anak saya gitu. Tidak saya doktrin kamu harus jadi ini, enggak. Seperti yang tadi dibilang sama Mbak Ami. Memang ya zaman sudah berubah. Betul, zaman sudah berubah sekali. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu yang mungkin katanya sebut saja dokter gitu. Iya. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan lain yang sebenarnya juga ya baik gitu, betul. Yang dulu tidak terpikirkan oleh kita gitu kan. Banyak pekerjaan-pekerjaan itu yang diganti sama AI tuh. Ada pekerjaan-pekerjaan lain yang dulunya tidak terpikir itu bisa jadi profesi. Nah, itu bisa kita ambil. Ya kita kasih tanggung jawab, ya terus wawasan juga harus ditambah ya. Ya gitu juga kita bisa bertahan di masa depan gitu ya. Terutama untuk orang tua ya itu tadi berikan kepercayaan sama seperti tadi yang dibilang Mbak Ami. Luar biasa Mbak Ami, memang reporter memang gitu ya. Luar biasa gitu, saya nyontek aja deh gitu. Jadi kita tunggu undangannya ke Metro TV. Iya ya. Oke. Terima kasih Dr. Lex, Mbak Ami, ini keren banget, ini inspiratif banget ya. Kita banyak banget dapat insight dari hari ini. Cerita Dr. Lex, cerita Mbak Ami, kata-kata yang mungkin sedikit tapi tajam banget gitu ya nggak sih? Betul banget. Dan kalau aku bisa mengambil bukan kesimpulan ya, karena nggak layak juga untuk gue menyimpulkan apa yang sudah diutarakan oleh kedua narasumber kita. Tapi message-nya buat teman-teman adalah banyak calling yang Tuhan mau kasih buat kita gitu ya. Tapi sedikit orang yang bisa memilih jalan yang benarnya. Mau seperti apa gitu. Jadi ayo isi kemerdekaan kita dengan pilihan-pilihan yang tepat yang tadi Dr. Lex dan juga Mbak Ami sudah utarakan buat kita semua. Aduh, gue ngeliat lo speechless. Ini siapa? Keren banget. Siapakah ini? Hari ini keren banget. Bukan karena Dr. Lex yang ulang ya, udah gak bisa, gue udah lupa.
Iya. Sahabat religi ini luar biasa banget. Ini nggak cuma Mbak Ami, Dokter Lex dan juga ini ilmunya luar banget ke kita. Khususnya itu luar biasa banget. Langsung ke transfer loh. Kira-kira gue habis ini apa lagi ya? Ini salah satu usaha kita di programnya lancar ya. Betul, amin. Dan berlanjut ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah. Kita doain ya. Amin. Iya. Sekali lagi ada banyak cara untuk mengisi kemerdekaan. Yes. Ada banyak cara untuk menjadi spesial. Jadi sekali lagi gali diri kamu untuk bermanfaat buat orang lain dengan banyak cara. Seperti tadi Dokter Lex bilang, cintai pekerjaannya, apapun profesinya. Mbak Ami juga bilang, apapun yang kamu lakukan selama punya value buat orang lain, lakukan sekarang, jangan nunggu besok. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu nilai ibadah. Yang pertama, yang kedua bermanfaat untuk negara kita. Amin. Betul sekali. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Mbak Ami, Dokter Lex. Terima kasih banyak. Menjadi haji mabrur mudah-mudahan ya. Amin. Dan mudah-mudahan juga banyak lagi kesempatan untuk kesempatan lain. Saya tahu haji lagi. Amin. Ada juga Dirjen. Dan kita ketemu lagi di lain hari dengan episode yang baru dan juga tamu-tamu yang luar biasa inspiratif. Masih di Kawan Koi, Kemenak Bincang Santai bersama Kawan dan Koi. Aku juga mau ngucapin Dirgahayu ke-78 Republik Indonesia. Merdeka. Merdeka. Oke. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini.